yang lalu diceritakan, Mamang Kuraya bersama dengan Raden Purbaya dan Cempaka memasuki istana Galuh secara diam-diam untuk membantu Anting Wulan yang diduganya akan mendapat kesulitan menghadapi Resi Amista. Sekarang, marilah kita kembali mengikuti pertarungan antara Anting Wulan dan Resi asing itu. Aku tidak memberi ampun lagi padamu, Nona Manis. Karena Sang Prabu Sora pun demikian. Tunggu, Amista. Jangan kau bunuh gadis itu. Aku membutuhkannya. Bunuhlah ayahnya. Baiklah, tuanku. Biarlah kita hadapi bersama-sama resi asing itu, Wulan. Mundurlah, Ayahanda. Aku sanggup untuk menundukkan resi asing ini. Percayalah. Tapi Haji 5 bayang-bayangnya itu. Percayalah, Ayahanda. Saat ini saya tidak menjadi gentar menghadapinya. Mundurlah jauh-jauh. Baiklah. Berhati-hatilah, Wulan. Terima kasih, Ayahanda. Hup! Ayolah, Resi Amista. Kenapa kau hanya diam saja di situ? Aku memberikan kesempatan padamu seluas-luasnya untuk menyiapkan dirimu, agar kau menjadi puas kukalahkan. Gerak serangan Anting Wulan sangatlah mengejutkan Resi Amista. Akan tetapi, Resi asing itu tidaklah menjadi ketakutan. Ia masih mempunyai keyakinan akan kehebatan dari Aji 5 bayang-bayangnya. Karena itu, tanpa sedikit kekhawatiran pun, Resi Amista menyerang, mengepung dengan 5 bentuknya. Serangan-serangannya memaksa gadis dari padepokan Gua Larang itu untuk tetap waspada. Aku akan mencoba untuk menggunakan gerak kilatku dan menyerang 5 bentuk itu secara bersama-sama. Hendak kemanakah kau, Nona Manis? Mempersiapkan kuburan untukmu. Hiat! Hiat! Gadis itu mengetahui kelemahanku. Dan dia mampu melancarkan sejurus serangan ke-5 bentukku. Bagaimana keadaanmu, Amista? Hamba tidak apa-apa. Hamba masih sanggup untuk melancarkan serangan pada anak liar itu. Dengan tertatih-tatih, 5 bentuk itu bangkit kembali dan kemudian bersiap untuk menghadapi Anting Wulan yang berdiri tegak tak jauh di hadapannya. Bagaimana, Amista? Apakah 5 bayang-bayang tetap akan kau bangga-banggakan? Tidak sulit lagi bagiku kini untuk menjatuhkanmu. Ayo, kita lanjutkan kembali pertarungan ini. Biarlah akan kutemani kau, Amista. Kita tundukkan gadis itu bersama-sama. Tapi... Sudahlah, jangan kau bersikap sombong, Amista. Gadis itu jelas-jelas memiliki kepandaian yang tinggi. Tidak tahu malu. Tuanku adalah seorang raja besar. Masa akan mengeroyok seorang gadis kecil seperti itu? Pandu Panjana, kau tahanlah, Rangga. Biar aku mencoba menundukkan gadis ini bersama dengan Resi Amista. Marilah, Amista. Pengecut. Hadapi aku, Amista. Sora. Jangan ganggu mereka, Tuan Rangga. Tuan kini menjadi bagian saya. Setan, kubunuh kau.
pertempuran pun kini menjadi dua kelompok. Angin pukulan yang ditimbulkan oleh kelompok Anting Wulan membuat ruangan yang besar itu terasa sempit. Dinding-dinding bangsal berderak hancur tersambar angin pukulan Banyu Cakrabuana dari Anting Wulan dan Prabu Sora. Merasakan hal tersebut, Anting Wulan kemudian melompat tinggi menjebol atap bangsal utama dan kemudian melenting keluar ke halaman depan istana. Beberapa saat saja halaman istana penuh dengan para prajurit yang berkumpul mengepung arena besar itu. Sementara itu tanpa setahu mereka, 3 pasang mata mengintai menyaksikan pertempuran itu. Jagat Dewa Batara. Rupanya kepandaian gadis itu sudah meningkat jauh sekali. Gadis itu sudah mampu memecahkan Haji 5 bayang-bayang Resi Amista. Jika kau tidak memberikan petunjuk, mungkin aku akan menjadi semakin jauh tertinggal dari orang-orang lain. Juga dari gadis muda itu, cucu. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Kek? Tunggu dulu, cucu. Perkembangan kali ini justru membutuhkan perhatian yang lebih serius. Kau lihatlah kali ini, gadis itu akan menjadi kerepotan. Resi Amista saja sudah cukup membuatnya kerepotan. Kini ditambah lagi dengan kekuatan yang tidak kalah hebatnya dengan resi asing itu. Banyu Cakrabuana yang hanya selapis lebih rendah di bawah ilmunya. Ya, benar, Kek. Walaupun resi itu sudah terluka, tapi Bibi Wulan tetap saja mendapat kesulitan. Iya, gerakan Bibi Wulan benar-benar luar biasa. Serangan 5 bentuk Resi Amista dan Baginda Prabu Sora dapat dihindarkannya. Hei, pencuri licik. Mengapa tidak juga kau keluarkan senjata curianmu itu? Hanya dengan mengandalkan Banyu Cakrabuana tingkat pertama saja, kau tidak akan dapat menundukkan aku. Akan kulihat hingga berapa lama lagi kau akan mampu bertahan. Ya. Tidak akan lebih dari 50 jurus lagi. Kau akan tunduk pada kami. Dan percayalah, kau tidak akan mendapatkan pengampunan dalam bentuk apapun. Kecuali dengan satu syarat. Kau mau memberitahukan aku dari mana mendapatkan Aji Banyu Cakrabuana tingkatan kedua? Dari mana kau berhasil mendapatkan aji yang sangat langka itu? Agaknya kau benar-benar telah kehilangan senjata curianmu itu, Prabu Sora. Senjata itu kelak akan kuambil dari bocah-bocah itu. Tidak terlalu sulit bagiku untuk menekan Karang Sedana. Dan juga Banyu Cakrabuana yang kau miliki. Bocah-bocah? Karang Sedana? Apakah maksudmu kujang pusakaku berada di tangan Raden Purbaya? Janganlah banyak memikirkan senjata itu. Kau sudah tidak akan memerlukannya lagi. Hoi! Jauhilah gadis itu, Amista! Laka sekarang tidak ada yang dapat menggantikan Resi Amista untuk berpasangan denganku menghadapi gadis ini. Sekarang kau akan menerima pembalasanku. Bantu aku! Ayolah kalian semua! Mendengar teriakan Prabu Sora, para perwira utama yang berada di sekitar halaman itu bersama dengan para tokoh-tokoh golongan hitam menghambur maju dan menyerang Anting Wulan. Beberapa saat, Baginda dapat menarik nafas dan kemudian memerintahkan pasukan panahnya untuk segera bersiap.
Mundurlah kalian semua. Yang ketiga manusia itu menghadapi pasukan panah Indraprasta. Mundur! Lepaskan anak panah! Tanpa mempedulikan orang-orangnya lagi, Baginda Prabu Sora menjatuhkan perintah pada barisan pasukan panahnya. Dan seketika itu juga, ratusan batang anak panah melesat bagaikan hujan menyerang Mamang Kuraya, Anting Wulan, Raden Kuda Amoksa, dan juga Resi Amista dan kelompok tokoh-tokoh Indraprasta. Terus! Jangan berikan kesempatan mereka untuk bernapas. Jadikan 5 barisan. Siapkan lebih banyak anak panah. Serang terus! Dengan kepandaiannya yang mapan, Anting Wulan berusaha untuk menghindarkan diri dari hujan anak panah. Demikian juga Mamang Kuraya dan Resi Amista. Pertempuran di antara mereka terhenti sesaat. Seluruh arena disibuki oleh anak panah yang menyerang tanpa memilih kawan dan lawan. Korban mulai berjatuhan. Beberapa tokoh dari Indraprasta yang merupakan lawan Anting Wulan mulai menjadi sasaran anak-anak panah. Dari sebuah anak panah yang mengganggu konsentrasinya, hingga akhirnya belasan anak panah menghiasi tubuhnya. Di tengah arena ini, hanyalah tinggal aku, Resi Amista dan cucuku beserta ayahandanya. Ki Pandu Panjana berhasil keluar dari arena dengan beberapa anak panah di pundaknya. Celaka, Kirangga terluka. Anting Wulan melesat mendekati ayahandanya tanpa menghiraukan lagi beberapa anak panah yang menghujani dirinya. Ketika keadaan menjadi semakin berbahaya bagi keselamatan Anting Wulan dan ayahandanya, tiba-tiba barisan anak panah menjadi goyah. Satu persatu secara cepat bergelimpangan terkena pukulan dari 2 bayangan laki-laki dan perempuan. Hingga sesaat hujan anak panah menjadi semakin mengendor. Setan kau anak iblis. Bunuh kalian. Yat! 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 Hoi, berbahaya! Tinggalkan istana! Melihat serangan anak panah yang mengendor, Mamang Kuraya melesat meraih tubuh ayah dan anak, dan kemudian melompat tinggi meninggalkan istana. Sementara itu, Raden Purbaya dan Cempaka menghadapi Prabu Sora yang menyerangnya bagaikan setan kelaparan. Resi Amista yang kini tidak memiliki lawan bersiap untuk membantu menyerang kedua bocah yang tengah bertempur berpasangan. Dengar teriakan-teriakan itu, Woi, musuh menyerang! Iya. Aku tidak dapat membiarkan istana ini hancur oleh pengikut-pengikut Kakang sana. Biarlah kelak, aku akan mencari bocah ini di Karang Sedana. Biarlah kali ini kau kuampuni bocah-bocah. Tapi lain kali aku akan mencarimu ke Karang Sedana. Lihat! Mari kita tinggalkan tempat ini. Raden Purbaya dan Cempaka berhasil meninggalkan istana Galih. Sementara itu di belakang istana, tidak ada pasukan ataupun kelompok orang yang menyerang. Setan, pastilah ini hanya siasat beberapa orang kawan dari mereka yang ingin mengalihkan perhatian. Di mana para pengacau itu, Amista?
tuanku telah meninggalkan kedua bocah itu. Ya, kau tidak ingin istanaku hancur dibuat olehnya. Cepat, padamkan apinya. Tidak ada sekelompok pengacau di sini. Ini semua hanyalah siasat 1-2 orang kawan mereka untuk mengalihkan perhatian kita. Oh, setan iblis licik. Mereka telah memperdaya aku. Awas kalian. Kalian telah mencari perkara dengan aku. Penguasa besar di tanah Pasundan ini. Satu saat, satu persatu dari kalian akan mendapatkan balasan dariku. Kedua ilmu cucuku secara berpasangan pasti akan dapat dipergunakan untuk mempertahankan dirinya dalam waktu beberapa saat. Aku akan menyembunyikan kedua ayah dan anak ini dan kemudian kembali ke istana. Celaka, keadaan gadis ini juga sangat parah. Apakah aku akan dapat meninggalkannya? Tapi aku tidak mungkin membiarkan kedua cucuku di dalam istana itu dikepung oleh para tokoh-tokoh sakti. Baiklah, aku akan meninggalkannya di sini. Maaf Nona, aku akan meninggalkanmu beberapa saat. Aku akan kembali sebentar setelah menolong kedua cucuku itu. Tunggulah. Para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan Anting Wulan? Dan bagaimanakah dengan nasib Kirangga ayahandanya?